Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku sekalian? Saya yakin kalian tetap dalam kondisi sehat walafiat, lahir batin tidak kurang satu apapun. Dan saya yakin kalian tetap menjaga diri, menjaga kesehatan, ya, tetap menjaga diri dari hadas, najis yang telah kita pelajari. Saya yakin itu karena kalian sudah mengetahui ilmunya. Anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kembali Ustadz menyapa kalian meskipun kita hanya bisa bersilaturahim melalui layar virtual, HP, dan laptop kalian. Tetapi Ustadz yakin semangat kita untuk tetap belajar, tetap membara di dalam diri kita semua. Baik anak-anakku sekalian, pada pertemuan ini adalah pertemuan ketiga pada KD yang sama, yaitu KD tentang bersuci dari hadas dan najis atau taharoh. Nah, pada pertemuan ketiga ini kita akan fokus membahas tentang tata cara bersuci dari hadas. Pertemuan pertama kita telah membahas tentang bersuci dari najis. Pada pertemuan kedua, pekan lalu kita telah membahas tentang bersuci penyebab hadas kecil dan hadas besar. Nah, pada pertemuan ketiga ini kita akan fokus membahas tentang tata cara bersuci dari hadas dan najis. Saya yakin kalian masih mengingat apa yang telah kita pelajari pekan yang lalu, dan itu akan menjadi modal kalian untuk memahami pelajaran kita hari ini. Namun demikian anakku sekalian, sebelum kita terlalu jauh melangkah pada pembelajaran, jangan lupa bahwa kita ini adalah manusia, kita hanya berusaha, Allah yang menentukan segala-galanya. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, mari kita memulai kegiatan kita pada kesempatan ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan Ustadz untuk memandu kalian. Mari satukan hati dan pikiran kita seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a wa wafiqni amalan salihan mutaqabbala. Artinya, ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang luas, dan amal soleh yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah menerima, mendengarkan, dan mengijabah permohonan kita, hajat kita, dan memudahkan segalanya bagi kita, termasuk di dalam mengaplikasikan ilmu yang kita terima hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anakku sekalian, ya biasakan ya berdoa. Apapun itu yang kalian mau lakukan, jangan lupa berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik segala-galanya. Baik anak-anakku, sebelum kita masuk kepada materi kita, mari kita ketahui dulu apa yang kita mau capai pada pembelajaran kali ini. Nah, pertama adalah memahami ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. Ini kita sudah pelajari minggu lalu ya. 2 minggu lalu kita sudah mempelajarinya. Sekarang, ini juga yang ketiga ini kita sudah mulai, saya yakin kalian sudah mulai menunjukkan perilaku bersih dalam kehidupan sehari-hari. Ini harus. Banyak orang yang terkena penyakit, virus dan lain-lain itu karena penyebabnya cuma satu, tidak tahu menjaga kebersihan diri, pakaian, lingkungannya, dan semuanya. Nah, mereka cuek dengan itu sehingga penyakit ada di sekitarnya dan itulah yang menjangkiti sehingga bisa kita tertular penyakit. Ya.
Yang kedua, nah, ini juga saya yakin kalian sudah mulai menyajikan cara bersuci dari hadas besar. Ya, kita sudah membahas tentang penyebab orang berhadas besar. Ya, ada berapa? Masih ingat? Ya, ada 6, juga bisa 7. Dan bagaimana cara membersihkannya? Saya yakin juga kalian masih ingat. Dan saya yakin kalian sudah mulai mempraktekkan ini dengan benar. Ilmu yang kita terima lalu kita tidak praktekkan, nah, itu menjadi beban dan akan menuntut kita nanti di akhirat. Oleh karena itu, niatkan mencari ilmu, menuntut ilmu, niatkan untuk mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Anak-anakku sekalian, nah sekarang kita akan masuk kepada cara bersuci dari hadas. Ini cara bersuci dari hadas. Nah, ini ada 3 cara untuk bersuci dari hadas. Ada 3 cara ya. Pertama itu adalah mandi. Nah, mandi wajib. Kedua, berwudu. Nah, mandi wajib ini adalah untuk mensucikan diri dari hadas baik, hadas besar. Berwudu untuk mensucikan diri dari hadas kecil. Tayamum adalah, ini cara bersuci alternatif, pengganti, bisa mensucikan diri dari hadas besar, pengganti mandi wajib. Dan tayamum juga alternatif atau pengganti bersuci dari hadas kecil, pengganti berwudu. Nah, ini kalian sudah paham kan? Sudah dijelaskan minggu lalu. Nah, sekarang kita mau lihat mandi wajib dan berwudu dilihat dari segi zat atau alat yang digunakan itu adalah cara bersucinya dengan menggunakan air suci dan mensucikan. Nah, air suci dan mensucikan. Tidak semua air bisa dipakai mandi wajib atau berwudu. Jadi dilihat yang mana air suci dan air itu bisa mensucikan. Saya kasihkan contoh ya. Air soda. Ya, air soda itu suci. Nah, tetapi air soda ini tidak bisa dipakai untuk mensucikan, tidak bisa dipakai mandi wajib, tidak bisa dipakai berwudu. Air teh, air susu, itu semua adalah air suci. Tetapi teh dan susu itu tidak bisa dipakai bersuci atau mensucikan. Tidak bisa dipakai mandi wajib, juga tidak bisa dipakai berwudu. Jadi air yang bisa dipakai bersuci, mandi wajib, dan berwudu adalah air yang suci dan mensucikan. Contoh, air ledeng, air hujan, air sumur, air sungai yang mengalir, air laut, air dari mata air. Nah, semua itu adalah air suci dan mensucikan. Belum tercampur oleh zat-zat yang bisa merubah kesuciannya. Jadi hati-hati ya anak ya. Melihat air. Tidak semua air suci itu bisa dipakai untuk mensucikan diri. Yaitu berwudu dan mandi wajib. Itu ditinjau dari segi alat yang digunakan. Nah, tayamum. Nah, tayamum adalah cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar sebagai pengganti wudu dan mandi wajib. Tetapi tayamum ini tidak menggunakan air, tetapi menggunakan debu suci. Nah, debu suci ini ada di sekitar kita. Ada di meja, di atas meja, ada di dinding. Nah, kalau kita misalnya di pesawat, debu suci juga ada di dinding pesawat, ada di sandaran kursi. Di situ bisa kita melakukan tayamum. Ya. Nah, yang jelas jangan diambil debu kira-kira di tanah yang ya bisa yang sering ditempati kucing untuk buang air. Itu bisa bukan lagi debu suci di situ, itu debu kotor. Tapi gunakanlah debu suci yang ada di dinding atau di badan kita atau di pakaian kita, sebetulnya ada debu, cuma tidak nampak gitu.
Ya, jadi pilihlah debu suci untuk bertayamum. Nah, baik anak-anakku sekalian, nah ini cara bersuci dari hadas. Sekarang kita lihat mandi wajib. Mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Jadi mandi wajib itu adalah mandi yang dilakukan untuk menghilangkan hadas besar. Kita sering melakukan mandi pagi, mandi sore, tetapi tidak berarti mandi yang kita lakukan itu adalah mandi wajib atau mandi untuk menghilangkan hadas besar. Atau juga sering disebut dengan mandi besar, mandi junub. Bagaimana cara mandi wajib? Kapan? Pertanyaan saya dulu. Kapan kita melakukan mandi wajib anak sekalian? Ya, baik. Jadi mandi wajib itu dilakukan ketika kita berhadas besar. Yang mana hadas besar itu? Pernah kita bahas pekan lalu. Ada 6, ya, yaitu hubungan suami istri, keluar mani, haid, nifas, melahirkan, istihadah, dan meninggal dunia. Itu adalah mandi wajib. Nah, kalau mau suci dari itu tadi yang saya sebutkan itu, kita harus mandi wajib dulu, baru bisa melakukan sholat dan ibadah lainnya. Nah, sekarang perhatikan cara mandi wajib adalah 1. Niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Jadi kita berniat dulu. Jadi sebelum masuk kamar mandi, sebelum masuk WC, niatkan dalam hati, bisa dilafazkan, tapi lafaznya bisa di dalam hati juga atau kecil saja suaranya. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardal lillahi ta'ala. Ini kalau mau dilafazkan secara Arab. Nah, kalau kita lafazkan secara bahasa Indonesia, kurang lebih kita mengucapkan di dalam hati, saya berniat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar, wajib karena Allah Ta'ala. Saya ulangi ya, saya berniat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar, wajib atau fardu karena Allah Ta'ala. Ini diucapkan sebelum melakukan mandi wajib masuk ke dalam WC. Yang kedua, menghilangkan najis yang melekat di badan. Ya, digosok itu najis yang melekat di badan kita. Siapa tahu ada yang melekat, ada nanah atau darah yang melekat di badan, itu dibersihkan dulu. Bersihkan semua sebelum mandi. Setelah itu membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi semua harus basah. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Termasuk kulit kepala. Harus basah. Kalau tidak basah berarti tidak sah mandi wajibnya. Semua harus basah di badan kita. Kalau mandi pagi, mandi sore mungkin ada yang tidak siram kepala ya. Nah, kalau mandi wajib harus semua basah. Harus dibasahi semuanya. Usahakan mulai dari menyiram badan itu mulai dari sisi badan kita sebelah kanan. Setelah itu 3 kali, setelah itu sebelah kiri lagi. Setelah itu disiramlah mulai dari atas kepala semua sampai ujung kaki. Jangan lupa pakai sabun, pakai sampo, sikat gigi, semuanya yang biasa dilakukan pada saat mandi. Bedanya dengan mandi biasa, itu niat dulu, hanya niat. Nah, kemudian ya harus membasahi semua badan kita. Sebaiknya sebelum mandi, setelah menghilangkan najis yang melekat di badan, mulai dengan berwudu dulu. Berwudu. Setelah berwudu, baru membasahi badan kita mulai dari sebelah kanan, setelah sebelah kiri, dan setelah itu menyeluruh. Membasahi seluruh badan kita mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Begitulah kira-kira terkait dengan mandi wajib. Jadi kalau selama ini ada yang belum pernah atau belum terbiasa mandi wajib, seperti ini. Ya, bedanya dengan mandi lain harus diawali dengan niat dulu.
Saya berniat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Setelah itu bersihkan najis yang melekat di badan. Setelah itu berwudu, kemudian basahi seluruh badan kita. Tidak boleh ada yang tidak basah. Ya, itu mandi wajib. Selanjutnya, anak sekalian, berwudu. Nah, berwudu ini sering kita lakukan. Jadi berwudu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, jadi berwudu itu tidak bisa untuk menghilangkan hadas besar. Kalau hadas besar harus mandi wajib. Nah, setelah itu kalau mau sholat baru berwudu. Nah, berwudu lagi. Nah, berwudu ini hanya untuk menghilangkan hadas kecil. Tapi hati-hati anak sekalian, jangan diremehkan ya. Sholat tidak bisa diterima kalau wudu kita tidak bagus. Tidak bagus. Harus bagus sesuai dengan ketentuan. Nah, bagaimana cara berwudu dengan baik sesuai dengan aturan? Pertama, niat dalam hati. Jika dilafalkan maka bacaan berikut. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar fardhan lillahi ta'ala. Nah, kalau mau pakai bahasa Indonesia, saya berniat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah, wajib karena Allah Ta'ala. Saya ulangi, saya berniat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, wajib karena Allah Ta'ala. Nah itu. Bisa ya anak sekalian? Harus bisa. Ini setiap kali kita mau sholat harus berwudu dulu. Karena yakin dan pasti kalian bernajis atau berhadas kecil. Kemudian yang kedua, disunnahkan mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur, dan membersihkan lubang hidung. Jadi setelah berniat cuci tangan, semua harus diawali dengan sebelah kanan. Bagian kanan dulu. Cuci tangan dengan tangan kanan, setelah tangan kanan, sela-selanya kalau ada cincin digeser cincinnya supaya kena semua, baru pindah ke tangan kiri. Kiri pun demikian, digosok sela-selanya sampai terkena air. Setelah itu berkumur-kumur. Berkumur-kumur membersihkan mulut serta membersihkan lubang hidung. Kemudian membasuh muka. Yang ketiga membasuh muka. Muka ini yang termasuk muka itu ada di antara teman-teman kalian. Membasuh muka itu mukanya tidak kena semua. Muka yang dia maksud muka itu hanya hidung. Padahal yang dimaksud muka itu adalah semua yang tampak yang tidak ditumbuhi rambut di bagian wajah. Jadi mulai dari ubun-ubun, dekat samping telinga, ke bawah, ke dagu, putar. Samping telinga semua harus basah. Kena air wudu. Jangan hanya bagian depan tengah-tengahnya saja yang basah. Sementara pinggirnya tidak ada yang basah ya. Jadi tangan ini diputar menyeluruh ke samping. Setelah itu masuk ke tengah. Nah itu. Jadi harus basah semua. Kemudian yang keempat, membasuh kedua tangan sampai siku. Jadi membasuh kedua tangan sampai siku. Kembali dimulai dengan tangan kanan. Tangan kanan dimulai ya. Nah, tangan kanan mulai dari jari-jari sampai siku. Nah, banyak juga yang saya lihat di sini cara berwudunya itu tidak sampai sikunya. Hati-hati. Jadi harus sampai siku. Setelah itu baru pindah ke tangan kiri juga harus sampai siku. Kemudian mengusap kepala. Nah, ini kepala. Kepala bisa 1 kali, ada juga yang 3 kali. Mengusap kepala bagian depan ada yang 3 kali. Ada juga 1 kali, 1 paket. Membasuh kepala dari depan sampai ke belakang, leher bagian belakang. Kemudian kembali ke depan dan masuk jari telunjuk masuk ke dalam telinga diputar. Itu 1 paket ya, 1 kali. Bisa juga. Ada juga yang memisahkan antara mengusap kepala dengan telinga. Nah, setelah itu disunnahkan membasuh telinga. Membasuh telinga. Jadi jari-jarinya ini, jari telunjuknya masuk ke dalam telinga membersihkannya. Kemudian membasuh kaki sampai mata kaki. Jadi bukan nendang air ya. Bukan nendang air. Tetapi membasuh
kaki. Mulai dari jari-jari kaki dibersihkan sampai mata kaki. Tidak usah sampai betis, sampai mata kaki saya. Nah, ingat, dimulai dengan kaki kanan. Ya, selesaikan dulu kaki kanan, baru pindah ke kaki kiri. Jangan dibolak-balik setelah kanan kiri lagi, kembali ke kanan kiri lagi, setelah balik lagi ke kanan. Dengan cara menendang air. Oh, bukan seperti itu ya. Jadi digosok dengan bersih sebelah kanan, setelah diyakini bersih sebelah kanan, selesai baru pindah ke sebelah kiri. Jangan balik lagi. Gitu. Kemudian 8, tertib. Dilakukan secara berurut. Jangan lompat-lompat caranya, tetapi berurut. Seperti yang saya jelaskan tadi. Terakhir ditutup dengan berdoa setelah wudhu. Apa doanya? Ya, ini kalian harus hafal juga ya. Doanya dengarkan baik-baik. Asyhadu an la ilaha illallah. Ingat syahadatnya. Banyak biasa yang salah-salah syahadatnya. Dia menghilangkan Allah. Ada syahadat yang salah ya. Seperti yang saya contohkan yang salah ini. Asyhadu an la ilaha illah. Berhenti di situ. Illah itu bukan Allah. Illah itu kecuali. Jadi harus sempurna. Illallah. Allah itu baru Allah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah. Ingat itu. Baru kalau berhenti ke ilah itu berarti kafir karena dia tidak menyebut Allah. Hati-hati, jangan sampai kita bersyahadat bersaksi bahwa ada Allah, ternyata kita malah menjadi orang kafir karena tidak sempurna syahadat yang kita ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Baik anak-anak sekalian, seperti itulah kira-kira tata cara berwudu atau bersuci dari hadas kecil. Nah, sekarang kita pindah ke tata cara bertayamum. Nah, tayamum adalah bersuci dari hadas kecil atau hadas besar dengan menggunakan debu suci sebagai pengganti wudhu atau mandi. Jadi tayamum ini pengganti wudhu dan mandi dengan menggunakan debu suci. Tetapi tentunya harus memenuhi aturan, tidak sembarangan. Kapan tayamum itu dibolehkan? Pertama, tidak ada air dan telah berusaha mencarinya. Jadi tidak ada air, sudah berusaha ke sana kemari, tapi tidak menemukan, apa boleh buat? Kita tayamum karena waktu sudah mendesak untuk sholat. Kemudian yang kedua, berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit. Kata dokter, jangan kena air. Nah, dalam kondisi seperti itu, kita bersuci dengan cara tayamum. Kemudian yang ketiga, telah masuk waktu sholat. Telah masuk waktu sholat. Nah, itu. Nah, cara bertayamum. Nah, perhatikan, cara bertayamum. 1, niat tayamum untuk melaksanakan sholat. Jadi dahului dengan niat. Nah, kalau misalnya kita mau lafalkan, nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardan lillahi ta'ala. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardan lillahi ta'ala. Artinya, kalau mau diindonesiakan, aku niat bertayammum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Ini. Jadi niat ini adanya di dalam hati. Kalau mau dilafazkan silakan, tapi tidak perlu besar-besar suaranya ya. Dihafalkan. Yang jelas harus didahului dengan niat. Tanpa niat bisa tidak diterima. Kemudian yang kedua, menghilangkan najis yang melekat di badan. Jadi kalau ada yang melekat di badan, hilangkan dulu najis itu. Baru kemudian bertayamum. Yang ketiga, mengusap muka dengan tanah atau debu suci. Jadi ambil debu suci dengan menepukkan tangan di atas meja atau di dinding. Setelah itu tempelkan di muka kita secara menyeluruh. Jadi langsung ke muka. Nah, langsung ke muka, tidak ke tangan dulu, langsung ke muka dulu. Ya, ke muka.
Yang pertama, setelah selesai di muka, ya cukup 1 kali saja ya, tidak perlu sampai 3 kali, cukup 1 kali. Kemudian setelah itu mengusap tangan kanan hingga siku dengan debu. Jadi setelah itu ambil kembali debu suci di atas meja atau di dinding. Setelah itu usap tangannya mulai dari jari-jari sampai siku. Nah, sampai siku kena semua menyeluruh dengan debu. Sekali saja. Setelah itu, karena tadi tangan kanan sudah mengambil debu, langsung saja diusap tangan kiri sampai siku dengan debu. Ya, jadi jangan sampai ada yang tidak terkena kulitnya. Yakinkan semua kena. Jangan diputar-putar tangannya, jangan sampai ada yang tidak terkena dengan debu. Nah, seperti inilah kira-kira cara bertayamum. 2 saja. Pertama muka, setelah itu tangan sampai siku. Ya. 2 saja, gampang. Ini tayamum gampang, tetapi tidak sembarang dilakukan, harus memenuhi syarat dulu baru bisa bertayamum. Bisa kan anak sekalian? Nah, ini dalam kondisi darurat. Seperti tadi, pertama tidak ada air, kedua ada air tapi tidak cukup, yang ketiga karena sakit atau dalam perjalanan jauh. Atau kita di pesawat atau kita di kendaraan, sementara waktu sholat sudah tiba tidak ada air, silahkan bertayamum. Anak-anakku sekalian, nah sekarang saya yakin kalian sudah memahami atau mengetahui cara tayamum. Kalau masih belum paham betul, silahkan diputar ulang, dibaca baik-baik, lihat bukunya atau bisa di search di Google. Sekarang kita lihat apa hikmah kita diperintahkan untuk taharah atau bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang pertama adalah orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam virus dan penyakit. Jadi orang yang bersih itu pasti dia terjaga dari kesehatan, tidak mudah kena penyakit, apalagi virus. Kemudian yang kedua, orang yang menjaga wudunya, sering berwudu, membersihkan diri, bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Ya, bersinar wajahnya. Berbeda itu orang yang tidak pernah kena air wudu dengan orang yang selalu berwudu, kelihatan dari mukanya. Bisa dilihat sendiri ya. Jadi perbaiki wudunya. Kemudian yang ketiga, menjadi sarana untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sarana untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bersih, suci badan, suci pakaian, suci tempatnya, itu akan membuat dia lebih dekat dengan Allah karena Allah itu maha suci. Hanya orang-orang yang suci menjaga kesuciannya yang bisa dekat dengan Allah yang maha suci. Kemudian yang keempat, kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Siapa yang bisa tenang, nyaman, hidup di tempat yang kotor atau hidup bersama orang yang jorok? Tidak ada. Jadi orang yang menjaga kebersihan itu pasti hidupnya nyaman. Banyak orang yang senang dengan dia karena dia bersih dan menjaga kebersihan. Baik anak-anakku sekalian, dengan selesainya pelajaran ini, bab ini, materi ini, saya yakin kalian sudah tahu semua cara membersihkan diri dari najis dan hadas, dan tahu pula apa hikmah di balik semua itu. Ya. Jadi kalian tidak hanya berhenti pada pengetahuan saja, pengetahuan tentang hadas dan najis dan cara membersihkan diri dari itu, tetapi juga bisa menjadikan ini sebagai motivasi untuk selalu menjaga diri, menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan, kebersihan sekolah, kebersihan rumah dan semuanya. Ya, kita benci dengan kotoran. Kalau ada yang kita lihat kotor, kita membersihkan, tidak perlu menunggu orang untuk membersihkannya. Kalau tidak bisa membersihkan, jangan mengotori. Baik anak-anakku sekalian, saya kira untuk materi tahara ini cukup sampai di sini. Kalau ada yang belum dipahami, silahkan diputar ulang, dengarkan kembali penjelasan saya mulai dari awal, pertemuan pertama, kedua, ketiga.
Kalau toh ada yang belum terjelaskan dengan baik, silahkan dibuka bukunya atau ditanyakan ke guru agamanya masing-masing. Baik anak-anakku sekalian, saya kira cukup untuk memperdalam pengetahuan kita pada materi ini dan juga sebagai penilaian kami untuk mengukur pemahaman kalian. Silahkan menjawab pertanyaan berikut. Ambil buku tugasnya, dicatat baik-baik. Kalau yang diminta untuk menjawab di Google Classroom, silahkan dijawab di Google Classroom-nya. Pertanyaan pertama adalah, sebutkan tata cara bersuci dari hadas. Bagaimana cara bersuci dari hadas? Kedua, ada berapa macam sarana yang bisa dipakai untuk taharah? Sebutkan. Tadi juga sudah dijelaskan. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan mandi wajib? Apa yang dimaksud dengan mandi wajib? Yang keempat, apa yang dimaksud dengan tayammum? Apa yang dimaksud dengan tayammum? Dan yang kelima, kapankah seseorang diperbolehkan untuk bertayammum sebelum sholat? Kelima nomor ini sudah semua dijelaskan. Silahkan diingat-ingat atau diputar ulang kembali untuk mendapatkan jawabannya. Baik anak-anakku sekalian, saya kira cukup sekian untuk penjelasan materi ini. Semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat ataupun kurang bermanfaat, saya yakin bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe yang belum mensubscribe, dan di-share ke teman-temannya semua biar banyak mendapat manfaat. Demikian, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada kekurangan datangnya dari saya, kalau ada kelebihan pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi yang harus kalian penuhi, seperti yang disampaikan dulu adalah videonya bagaimana? Sudah selesaikan? Video tutorial berwudu dan tayamum sudah dibuat? Nah, kalau sudah dibuat, silahkan sesuaikan. Apakah sudah sesuai dengan apa yang dijelaskan tadi? Ya, kalau belum sesuai, silahkan divideokan ulang. Ya, setelah itu, setelah selesainya ini, silahkan dikumpul kepada gurunya masing-masing untuk mendapat nilai keterampilan. Baik anak-anakku sekalian, cukup sekian. Akhirul kalam, jangan lupa jaga diri, jaga kebersihan. Tetap di rumah, kalau tidak ada yang penting, lebih baik kita tinggal di rumah menyelesaikan tugas-tugas kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.